Kami maksud dengan hadir hati di dalam sembahyang itu adalah bahwa kosong hati dari selain sesuatu yang dia mengerjakan bagi sesuatu itu dan menuturkan dengan sesuatu itu. Itu dimaksud dengan hadir hati. Kosongnya hati dari selain yang dia kerjakan dan yang ia ucapkan. Jadi misalnya kita mengerjakan ruku, dalam hati kita itu kita ini sedang ruku dan sedang membaca subhana rabbiyal azim. Nah itu. Jadi bila mana kita ruku, waktu ruku itu kita sadar bahwa kita ini sedang ruku, sedang membaca subhana rabbiyal azim, berarti kita sudah hadir hati di situ. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana bi ulumih bayanul ma'anil batinah allati biha tatamayyazu hayatus salah. Ini keterangan makna-makna yang batin, yang dengan makna-makna batin itu terbidaklah hidupnya sembahyang daripada matinya sembahyang. Artinya sembahyang itu, salat itu apabila di dalamnya ada mengandung makna-makna yang batin ini, maka sembahyang itu menjadi hidup. Nah, apabila sembahyang itu di dalamnya tidak ada makna-makna yang batin, maka sembahyang itu adalah mati. Allah subhanahu wa ta'ala hanya memberikan nilai, memberikan ganjaran kepada sembahyang yang hidup. Allah tidak akan memberikan nilai, tidak akan memberikan pahala terhadap sembahyang yang mati itu. Nah, untuk dapat sembahyang itu hidup, maka perlu kita pelajari tentang apa-apa yang mesti dilakukan di dalam sembahyang itu untuk menghasilkan makna-makna yang batin tadi. Macam binatang umpamanya ayam mati kada ada harganya. Kemana aja menjual ayam mati kada payu. Nah, ayam tuh berharga, ayam hidup. Nah, kawa disembelih, kawa dimakan. Nah, kalau sembahyang mati sama aja Allah lebih lagi kada akan menghargai. Sembahyang yang punya harga, sembahyang yang bisa merubah karakter seseorang ke sembahyang yang hidup. Orang yang dulunya kada penyabar, tetapi dengan sembahyang yang bagus dia menjadi orang yang penyabar. Orang yang dulunya serakah, dengan sembahyang yang hidup, maka dia akan menjadi orang yang qanaah.
Jadi sembahyang yang hidup itulah yang bisa merubah watak tabiat seseorang dari yang jahat kepada yang baik. Inna shalah tanha anil fahsya wal munkar. Sembahyang itu firman Allah mengatakan bahwa bisa mencegah seseorang dari perbuatan jahat. Artinya orang yang sembahyang itu pengaruh dari sembahyangnya terhadap dirinya bisa menghindarkannya dari perbuatan-perbuatan yang mungkar. Yajma'u tilkal ma'aniya ala kathratiha sittatu jumal. Yajma'u tilkal ma'aniya, menghimpunkan akan makna-makna yang batin tadi, atas banyaknya makna-makna yang batin itu oleh 6 jumlah. Nah, 6 jumlah ini sudah mencakup dari seluruh makna-makna batin yang ada di dalam sembahyang itu. Pertama, hudurul qalbi, hadir hati. Yang kedua, wattafahumu, mempaham. Yang ketiga, watta'zim, mengagungkan. Yang keempat, wal haibatu, takut. Warraja'u, yang kelima, mengharap. Yang keenam, wal haya, dan malu. Nah, jadi 6 hal ini mesti ada di dalam setiap gerak-gerik tutur kata sembahyang itu. Fal nadhkur tafasilaha, kami akan menyebutkan, ujar pengarang ini, akan perinciannya. Apa-apa yang dimaksud dengan hadir hati, nah akan disebutkan secara rinci. Thumma asbabaha, kemudian kami sebutkan sebab-sebabnya. Apa sebab hati bisa hadir, apa sebab seseorang itu bisa paham, apa sebab seseorang itu bisa takut. Summal ilaja biktisabiha, kemudian kami akan menyebutkan cara untuk mendapatkannya. Macam apa cara supaya bisa hadir hati itu, macam apa cara supaya bisa paham, akan dijelaskan. Ammat tafasilu, adapun perincian-perinciannya, pal awwalu, yang pertama, hudurul qalbi, hadir hati. Ini merupakan pokok dari yang 6 tadi. Hudurul qalbi, ini hadir hati. Yang 5 sesudahnya itu kada akan bisa ada kalau mudal hudurul qalbi ini kada ada. Ini mudal dulu, hudurul qalbi. Wa na'ni bihi ayyaprugal qalbu an ghairi ma huwa mulabisun lahu wa mutakallimun bih. Kami maksud dengan hadir hati di dalam sembahyang itu adalah bahwa kosong hati dari selain sesuatu yang dia mengerjakan bagi sesuatu itu dan menuturkan dengan sesuatu itu. Itu dimaksud dengan hadir hati. Kosongnya hati dari selain yang dia kerjakan dan yang ia ucapkan. Jadi misalnya kita mengerjakan ruku, dalam hati kita itu, kita ini sedang ruku dan sedang membaca subhana rabbiyal azim. Nah itu. Jadi bila mana kita ruku, waktu ruku itu kita sadar bahwa kita ini sedang ruku, sedang membaca subhana rabbiyal azim, berarti kita sudah hadir hati di situ. Nah itu maksudnya hadir hati. Lain pada itu kadada dalam hati kita, kosong. Waktu kita berdiri, kita sadar kita sedang berdiri, dan kita sadar kita sedang mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin.
Ar-Rahmanir Rahim. Sadar bujur kita sedang mengucapkan itu dalam hati. Nah, jadi mulut kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, hati kita menyadari bahwa kita sedang mengucapkan itu. Lain pada itu, kosong hati kita. Nah, itu ngarannya hudurul qalbi. Kita sujud, kita sadar bahwa kita ini sedang sujud kepada Allah, dan kita sadar bahwa kita sedang membaca Subhana Rabbiyal A'la. Itu hadir hati. Nah, apabila kita sujud, kita berdiri atau ruku, kita kadang menyadari kita sedang itu, dan hati kita kadang menyadari apa yang kita baca. Nah, itu kada hadir hati. Nah, itu ngarannya kada hadir hati. Kan hati kita ini bisa berjalan ya. Kita ini berdiri sembahyang menghadap Allah. Kita membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita ini bisa di pasar anaknya. Bagi orang yang ahli pasar, bagi orang ahli kantor bisa di kantor hatinya. Bagi orang ahli tani bisa di perumahan hatinya, bisa di kebun hatinya. Padahal kita sedang berdiri, sedang membaca Alhamdulillahirabbil alamin, tapi hati kita kada hadir dengan itu. Nah, ini kada hadir. Maka bila hati ini kada hadir, 5 berikutnya ini kada akan ada. Ini modal dulu. Nah, apabila kita sembahyang itu hadir hati, walaupun 5 sesudah itu belum ada, itu sudah ada nilai di sisi Allah. Sudah ada nilai. Sembahyang kita sudah hidup, walaupun masih sakit-sakitan hidupnya, tapi sudah hidup. Kita sadar kita sedang ruku, kita sadar kita sedang membaca Subhana Rabbil Azim, sadar itu aja, itu sudah ada nilai sembahyang kita, sudah hidup. Walaupun kita kada paham apa artinya Subhana Rabbil Azim, kada ngerti. Kita di situ kada ada merasa membesarkan Allah, kada ada. Kada ada merasa takut lawan Allah, kada ada. Cuma sekedar bahwa kita sedang ruku, membaca Subhana Rabbil Azim, itu sudah hadir hati. Sudah ada nilai. Nah, di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya ada hadis yang mengatakan bahwa sebuah sembahyang itu bisa diberi nilai oleh Allah 1/10-nya, ada yang diberi nilai 1/5-nya, ada yang diberi nilai 1/berapanya. Nah, tergantung apakah dia bisa melengkapi seluruh makna-makna yang batin itu atau kada melengkapinya. Satu ini ada, sudah ada nilai. Fayakunul ilmu wa bil fi'li wal qawli makrunan bihima wa la yakunul fikru jailan bi ghairihima. Maka jadilah mengetahui, menyadari dengan perbuatan, perkataan, disertai dengan keduanya itu, perbuatan, perkataan, dan tidak adalah pikirannya berjalan berkeliling pada selain keduanya itu. Nah, itu yang disebut dengan hadir hati. Ini yang pertama diusahakan. Macam apa supaya hati itu hadir dulu. Kada usah mikirkan khusyuk dulu. Ini semacam kayak apa hati supaya hadir. Bila ruku, hati 4 ruku. Mulut kita membaca alhamdulillah, hati 4 membaca alhamdulillah. Kita sujud, hati 4 sujud. Nah, itu sudah hadir hati. Ini ada orang sembahyang itu nang kada merasa. Ini makmum, Allahu Akbar timbul salam, imam salam juga ini. Kada tahu surah apa yang tadi membaca, kada tahu. Imam itu 5 rakaat sembahyang, kada tahu juga. Mungkin begitu Allahu Akbar 4 rukuk, sujud, tonton salam juga. Imam tadi membaca apa dan dengar laginya. Pada orangnya kada tuli. Imam tadi surah apa dibaca sin kuliaka wadduha, kada tahu laginya. Imam itu ayat awal kah kada tahu juga. Nah, kemana hatinya? Itu kada hadir hati. Dan ini dialami oleh seluruh manusia. Nah, dialami oleh seluruh manusia, baik orang yang sibuk atau pengangguran. Orang kada gawian itu bukan berarti sembahyangnya khusyuk, ada juga kemana-mana ke hatinya. Apa nang kada kawa hadirnya orang sibuk aja kada. Orang yang pengangguran pun kada bisa juga hadir hati kalau kada diusahakannya, dilatihnya untuk demikian.
pedagang kada, pegawai kada, petani kada, makan guring di rumah, sembayang kada tentu juga kau hadir hati kalau kada dilatihnya, dipelajarinya. Nah itu perinciannya dari hudurul qalbi.